sama dengan menelusuri separuh dari sejarah Maluku itu sendiri. Halo semua, saya Jovan Latarisa dari Kota Ambon. Kota Ambon merupakan ibu kota provinsi Maluku yang terkenal dengan berbagai macam wisata bahari, kuliner, bahkan wisata sejarah dan budaya. Saat ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi salah satu tempat peninggalan sejarah dan budaya di Kota Ambon. Mau tahu itu di mana? Ayo ikuti saya. Oke teman-teman semua, jadi saat ini saya sedang berada dalam perjalanan menuju ke tempat peninggalan sejarah dan budaya di Kota Ambon. Ikuti terus ya. Selamat datang di Museum Siwa 5 Ambon. Museum Siwa 5 terletak di kawasan Taman Makmur Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Museum ini diresmikan tanggal 26 Maret 1977. Lokasi bangunan ini berada di atas bukit yang menghadap ke Teluk Ambon yang membuatnya semakin eksotis. Museum Siwa 5 terbagi atas 3 ruang utama. Yang pertama, ruang pameran busana pengantin. Di dalamnya terdapat pakaian pengantin dari seluruh Indonesia. Ruang yang kedua adalah ruang pameran budaya dan sejarah. Di tempat ini tersimpan semua hal yang berkaitan dengan budaya Maluku. Teman-teman semua, ini merupakan alat musik tradisional Maluku. Di antaranya ada tifa, gong, rebana, dan ketubuhan. Dan ruang yang ketiga yaitu ruangan pameran koleksi kelautan. Di tempat ini tersimpan sejarah kelautan masyarakat Maluku seperti benda-benda dan kerangka binatang-binatang laut. Selain peninggalan sejarah dan budaya di Museum Siwa 5 Ambon, saat ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat salah satu kekayaan alam di salah satu hutan di Kota Ambon. Mau tahu itu di mana? Saat ini saya sedang berada di dalam perjalanan menuju ke salah satu tempat di Kota Ambon, yaitu Bere-Bere. Bere-Bere terletak di bawah kaki Gunung Soya, sebuah negeri di Pulau Ambon. Terdapat salah satu kekayaan alam di hutan Bere-Bere, yaitu pohon enau. Oke teman-teman semua, tempat di belakang saya adalah sebuah pohon enau atau biasanya disebut dengan pohon mayang oleh masyarakat setempat. Apa saja sih produk-produk yang dapat dihasilkan dari sebuah pohon mayang ini? Kita akan bahas bersama. Oke teman-teman semua, jadi sekarang saya sudah berada di tempat masak sageru yang berasal dari pohon mayang tadi dan akan diubah menjadi sopi. Ini merupakan Bapak boleh kenalan nama Jovan. Bapak Frey. Jadi Bapak Frey ini seorang tukang tifar. Ya, kira-kira Bapak Frey berapa lama menjadi seorang tukang tifar? Kurang lebih 10 tahun. Oke Bapak, selanjutnya kita mau tanya bagaimana proses pengolahan sageru menjadi sopi. Jadi awal pertama sekali itu pohon enaunya ketong kasih bersih dulu. Setelah semuanya bersih, kita mulai lakukan pekerjaan. Kerjaan itu ialah yang pertama itu ketong goyang dia punya bunganya. Sambil goyang kita pukul kurang lebih 1 bulan. 1 bulan itu prosesnya. Lalu kita mulai ambil isi segerunya. Nah, isi segerunya kita ambil pulang. Lalu kita mulai masak. Itu dimasukkan di dalam sebuah panci. Lalu dibikin api. Terus setelah mendidih, kita mulai kasih kurang api. Maksudnya kasih kurang supaya api jangan terlalu besar, sehingga pada saat sopi mulai jadi itu sopi itu tidak kelihatan kabur. Sopinya tetap kelihatan bersih dan jernih. Lalu yang berikut, kalau memangnya air yang di dalam, orang Ambon bilang itu dalam hahour, yang memangnya ada, kalau dia sudah panas itu airnya selalu diganti supaya sopinya itu tidak akan panas sampai selesai. Hahour itu apa Pak? Bapak bisa jelaskan saya tentang hahour nih kira-kira? Ini hahour yang ada nih, ini pipa. Pipa. Dulu setelah ketong istirahat masak, kira-kira 1 bulan kalau memangnya dia terisi air di dalamnya, itu nanti dia punya bambunya rusak.
Nah, tapi sekarang kita pakai pipa supaya tidak ada gangguan-gangguan seperti itu. Oke teman-teman, jadi haori itu adalah pipa yang dibuat guna menyaring uap dari proses pemasakan dan akan mengalir melalui pipa itu dan turun menjadi sopi. Jadi teman-teman semua, inilah hasil dari proses penyulingan tadi, yang mana di sebelah kiri saya biasanya disebut dengan sopi kapala. Sopi kapala adalah sopi yang dihasilkan paling pertama. Orang biasanya menggunakan sopi ini untuk obat karena kadar alkoholnya lebih tinggi. Dan inilah sopi kedua dan biasanya dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Hasil daripada pekerjaan batifar dan hasilnya itu dipergunakan untuk kebutuhan hari-hari, makan, minum maupun kebutuhan pendidikan daripada anak-anak. Oke teman-teman semua, jadi bukan hanya sopi yang merupakan minuman tradisional orang Maluku atau minuman orang Basudara yang dapat dihasilkan dari pohon mayang. Namun dari pohon ini juga bisa menghasilkan gula aren, sageru yang merupakan bahan baku pembuatan kue oleh masyarakat Maluku, dan juga kolang kaling. Dan perlu diingat bahwa sopi tidak menghancurkan, namun yang menghancurkan adalah orang yang mengkonsumsi sopi secara berlebihan dan tidak dapat mengontrol diri. Ayo berkreasi sambil belajar dan mengenal peninggalan sejarah dan budaya di Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon. Segera kunjungi Museum Siwa 5 Ambon, jangan bilang nyong deng nona Ambon, atau jangan bilang pernah ke Maluku khususnya Kota Ambon kalau belum masuk di Museum Siwa 5 Ambon. Sampai jumpa! Apakah ini mimpi?